Semuanya, kenali nama gue Taliananda Faiza Adisti, gue seorang mahasiswi jurusan Ilmu Komunikasi di UPN Veteran Jawa Timur. Nah, kali ini gue pengen ngebahas tentang sejarah komunikasi. Kalau lo tanya, kenapa sih gue bahas sejarah komunikasi? Ya, tentunya karena gue penasaran gitu. Gue penasaran bagaimana sejarah dari komunikasi ini sendiri gitu kan, nggak mungkin ya namanya suatu hal tuh nggak ada sejarahnya gitu. Kamu sama dia aja punya sejarah, masa komunikasi enggak, ya kan? Oke, jadi gue tuh pengen ngebahas tentang sejarah komunikasi di sini buat biar kita bisa belajar bareng-bareng, biar gue tahu dan lo tahu gitu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune dan tonton sampai habis, oke? Oke, sebelum kita masuk ke sejarah komunikasi, gue pengen tanya dulu nih ke lo semua. Apa sih yang lo tahu tentang komunikasi? Nah, pasti banyak banget kan opini yang beda-beda. Mungkin ada yang jawab kayak, komunikasi itu biasanya identik dengan public speaking. Atau ada yang jawab juga, komunikasi itu identik dengan yang namanya ngobrol. Atau adanya komunikasi antara dua orang gitu, antara dua individu gitu. Atau mungkin ada opini-opini dan pendapat lain yang mungkin kalian pikirin tentang komunikasi. Gue pengen tahu banget apa yang kalian pikirin tentang komunikasi. Karena itu gue harap kalian bisa nge-share opini kalian atau pendapat kalian tentang komunikasi di komen, biar gue bisa tahu apa yang lo pikirin tentang komunikasi. Gue tungguin komen lo, dan jangan lupa untuk share komen lo di kolom komentar biar gue bisa tahu apa pendapat lo tentang komunikasi. Mungkin ada nih salah satu opini dari kalian yang kepikiran kayak, elah gampang itu mah, komunikasi kan yang penting lo bisa ngobrol sama orang lain. Well, that's true, itu benar. Komunikasi ya intinya lu ngobrol sama orang lain gitu, kayak lu ngobrol face to face sama orang lain, atau mungkin lewat sosial media, atau apapun yang ya intinya lu ngobrol sama orang lain gitu. Komunikasi itu gak cuma hal itu aja gitu. Nah, di sini gue pengen ngejelasin ke lo sejarah komunikasi yang sebenarnya gitu ya, biar lo tuh ngerti gitu gimana sih asal-usul komunikasi hingga akhirnya bisa sampai ke komunikasi yang biasanya kita lihat ini gitu. Sejarah komunikasi manusia digagaskan oleh Alfred M. Rogers pada tahun 1986 dalam bukunya yang berjudul Communication Technology: The New Media in Society. Dalam bukunya, Alfred M. Rogers menyebutkan bahwa sejarah komunikasi manusia dimulai sejak 40.000 dan 35.000 sebelum Masehi atau disebut dengan zaman Cro-Magnon. Nah, si Alfred M. Rogers ini mengklasifikasikan era komunikasi menjadi 4, yakni era komunikasi tulisan, era komunikasi cetakan, era telekomunikasi, dan era komunikasi interaktif. Nah, selanjutnya sekarang gue bakal bahas tentang era komunikasi satu-satu nih. Pertama gue pengen bahas tentang era komunikasi tulisan. Seperti yang kita tahu, tulisan itu sudah ada dan sudah ditemukan sejak beribu-ribu tahun bahkan sebelum Masehi. Contohnya adalah bangsa Sumeria yang mulai menulis sejak 3000 tahun sebelum Masehi, dan mereka menulis dalam lembaran tanah liat yang disebut dengan piktograf atau huruf paku. Kemudian ada juga dari bangsa Mesir yang mulai menulis sejak 2900 sebelum Masehi, dan tulisan mereka disebut dengan hieroglif. Ada juga bangsa Cina yang menemukan kertas, tinta, alat cetak pres sederhana yang berbahan kayu. Next, kita bahas tentang era komunikasi cetak. Nah, kalau kita ngomongin tentang era komunikasi cetak, pasti yang terbesit dalam pikiran lo itu pasti ya nggak jauh-jauh dari media percetakan kayak koran dan sebagainya. Oke, kita langsung bahas aja tentang sejarah komunikasi cetak. Pada tahun 1456, Gutenberg menemukan alat mesin cetak handpress. Kemudian pada tahun 1833, penerbitan surat kabar penny press yang pertama yakni The New York Sun atau Penny Press. Disusul dengan penemuan Daguerre pada tahun 1839 yang menemukan metode fotografi yang praktis untuk surat kabar. Selanjutnya kita bahas tentang era komunikasi interaktif. Pada tahun 1946,
ENIAC atau singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Computer adalah komputer elektronik penuh pertama yang didesain agar Turing Complete, yang mampu diprogram ulang dengan cara mengatur ulang kabelnya agar dapat menyelesaikan segala jenis masalah perhitungan. ENIAC sendiri dikembangkan dan dibangun oleh Angkatan Darat Amerika Serikat untuk laboratorium penelitian persenjataan mereka dengan tujuan untuk menghitung tabel tembakan senjata. Kemudian pada tahun 1947 ditemukanlah radio transistor yang disusul dengan ditemukannya videotape pada tahun 1956. Pada tahun 1957, Yuri Gagarin merupakan manusia pertama yang pergi keluar angkasa sembari meluncurkan satelit pertama milik Uni Soviet yang bernama Sputnik saat Perang Dingin antara Uni Soviet dan Amerika Serikat. Selanjutnya ada Neil Armstrong, yakni merupakan astronot pertama dari Amerika Serikat yang juga pergi keluar angkasa serta meluncurkan satelit pertama milik Amerika Serikat yang bernama Apollo 11 atau Apollo 11. Ketika kita udah bahas panjang tentang sejarah komunikasi, lalu gimana sih perkembangan komunikasi itu sendiri? Nah, sekarang kita waktunya bahas tentang perkembangan komunikasi. Perkembangan komunikasi dibagi menjadi 4 periode. Yang pertama yaitu tradisi retorika, teknologi komunikasi, pertumbuhan, serta konsolidasi. Nah, yang pertama sekarang gue bakal bahas tentang tradisi retorika. Model proses komunikasi paling klasik adalah modelnya Aristoteles. Model ini bersifat persuasif atau mempengaruhi, dan menurutnya persuasif bisa berhasil dengan mencakup 3 unsur, yaitu ethos, pathos, dan logos. Selain itu ada juga formation of an orator, yakni Quintilian dan Cicero. Menurut mereka berdua terbagi menjadi 5, antara lain yang pertama adalah inventio, artinya adalah penemuan isi pembicaraan atau aturan argumentasi. Yang kedua ada dispositio, yaitu pengaturan ide untuk mengembangkan pembicaraan. Yang ketiga ada eloquito yang berkaitan dengan gaya bahasa. Keempat ada memoria atau ingatan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah pronunciatio atau pengucapan pronunciation. Selanjutnya pada akhir abad ke-18, prinsip-prinsip mereka menjadi dasar bagi bidang kajian komunikasi, ujaran, dan retorik. Selanjutnya adalah periode pertumbuhan yang berlangsung dari 1900 hingga Perang Dunia Kedua. W. Bernard Peirce menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Communication and the Human Condition bahwa perkembangan ini sebagai penemuan yang revolusioner. Sebagian besar disebabkan oleh munculnya teknologi komunikasi seperti radio, televisi, telepon, satelit, dan jaringan komputer. Dan yang terakhir ialah periode konsolidasi. Pada masa ini, ilmu komunikasi sebagai suatu ilmu pengetahuan sosial yang bersifat multidisipliner mulai terjadi. Selanjutnya ada the founding father, yakni Wilbur Schramm. Ia dipandang sebagai orang yang merintis pelembagaan pendidikan komunikasi sebagai bidang kajian akademik di Iowa pada tahun 1943 sebagai direktur pada Iowa Journalism School, dengan mendirikan Institute of Communication Research di Illinois pada tahun 1947. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh yang ikut serta dalam periode konsolidasi, antara lain yaitu Harold Laswell. Ia adalah seorang ahli ilmu politik. Kemudian ada Paul F. Lazarsfeld, yakni ia adalah seorang ahli sosiologi. Dan ada juga Kurt Lewin dan Karl Hovland, di mana mereka adalah ahli psikologi sosial. Ada juga Claude Shannon dan Norbert, di mana mereka adalah seorang insinyur komunikasi. Akhirnya kita udah selesai ngebahas semua materi tentang sejarah komunikasi. Cukup panjang ya perjalanan sejarah komunikasi untuk sampai ke masa modernisasi dan globalisasi ini, dimana sejarah komunikasi gimana lu jadi makin terbuka nggak pikirannya tentang sejarah komunikasi? Gue harap sih iya ya.